Pak. Ya. Jangan ngelamun aja, Pak. Jangan ngelamun aja, Pak. Bapak ini kenapa sih? Jadi yang anak tahu sih gini, anaknya Bilo itu jauh. Jadi nggak pernah dilongokin, nggak pernah ditengokin sama anak-anaknya. Jadi ya kasihan juga, merenung aja. Aduh. Ya nggak Ada, boleh gitu antum ya. ada pengalaman nggak seperti itu? Ya kalau di tetangga anak itu gara-gara warisan Oh gitu, itu bisa putus silaturahmi sampai menelantarkan orang tua ya? sampai sebegitunya kan nggak boleh ya. Iya, nggak boleh itu harusnya. Emangnya anak-anak zaman sekarang tuh nggak pada mikir gitu ya. Zaman dulu kita diasuh dari kecil. Susah payah. Kadang kita ngomong aja nggak boleh ya. Iya, sekarang Aduh. udah berani nyentak ya. Masya Allah. Oh, gimana coba ini kalau kayak begini terus generasi sekarang nih, aduh. Jadi bapak ini ditelantar. Ya kayaknya seperti itu. Emang awalnya gimana sih? Yang anak tahu sih ya, jadi si bapak ini tuh ditinggalkan di panti asuhan. Ya, sepertinya kita panti jompo lah. Nanti jompo ya. Kayaknya seperti itu. Nah, anak kebetulan tanya, ngobrol ya, katanya seperti itu dan anaknya pun jauh kerjanya. Jadi ya gitu, nggak pernah dilongokin, nggak pernah ditengokin, gitu. Nih, Tega ya. nah iya makanya, Mungkin sibuk kali kerja. sepertinya seperti itu Pak, kayaknya seperti itu. Nah, nih biar kita tahu nih, Iya, gimana nih kalau kita tanya Ustadz. Ah, boleh Ya boleh. boleh. yang baiknya cara menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, itu berbakti seperti kepada apa? orang tua, Gitu kan. birrul Biar kita walidain lebih lah. paham lagi. Ya, setuju Pak, Iya. setuju Pak. Mana tuh Ustadz? Oh, itu ada Ustadz, ada Ustadz. Kebetulan nih ada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Ustadz, padahal. Iya nih. Wah, pas banget ya, Pak. Pas Iya. banget. Kebetulan. Aduh. Kebetulan. Ya. Ini, Bapak siapa? ini. Jadi bapak ini tuh tinggal di panti asuhan, berjompo, ditinggalkan sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu kerja jauh dan nggak pernah ditengokin katanya Pak Ustaz. Yang anak tahu seperti itu. Makanya tadi diskusi sama teman, ternyata banyak pengalaman. Ada yang warisan, ada yang orang tuanya nyentak ya. Seperti itulah Pak Ustaz. Jadi gimana kira-kira untuk supaya kita bisa berbakti kepada orang tua, kemudian kita mengasih penjelasan kepada anak-anak ini seperti apa kira-kira Ustaz? Iya, pertama ya saya ikut prihatin kepada Bapak yang secara manusiawi saya sangat sedih dan sangat ya tidak suka dengan perilaku anak-anak yang menelantarkan orang tua. Ya, jadi di dalam kehidupan ini kita bisa hadir di dunia ini dengan sebab siapa? Orang tua. Orang tua. Di dalam Islam, hak orang tua itu sangat besar. Kalau kita ingin hidup diridhoi Allah, berbaktilah sama orang tua. Ya, coba kita sebagai seorang anak, siapa yang dulu melahirkan bapak-bapak semua? Apakah bapak ibu lahir sendiri? Pasti Iya, lewat Ustaz. ibu kan? Terus siapa yang menafkahi, membelikan baju, bahkan kadang-kadang menyeboki, bahkan merawat, menyusui? Siapa? Bapak ibu, orang tua kan? Apakah setelah dari kecil kita dirawat, dari kita bayi merah nggak bisa berbuat apa-apa ya, kemudian dikasihi oleh ibu, dinafkahi oleh ayah, kok kita sekarang sudah besar membalas air susu dibalas air tuba? Apakah kita tega? Nah, coba saya tanya lagi. Dulu kalau kita nangis nih, lapar, siapa yang pertama kali akan segera mencarikan makan? Siapa? Orang tua. Orang tua. Apakah teman kerja kita, atasan kita, atau tetangga kita? Bukan, orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengiringi perintah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada orang tua. Buka surat Al-Isra ayat 23. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim."
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian agar beribadahlah kepada Allah saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari kedua orang tuamu atau keduanya berada dalam pengasuhanmu, artinya mereka sudah tua, mereka tidak bisa mencari nafkah sendiri, bahkan mungkin sudah makan saja harus disuapin, sebagaimana kita dulu waktu kecil kita makan disuapin. Kalau orang tua kita dalam pengasuhan kita, jangan sekali-kali kita mengatakan contoh, Pak Yudi disuruh orang tua, Yudi beli sabun, Pak Yudi bilang nyuruh terus, itu saja sudah dibilang durhaka. Itu cuman mengatakan apalagi tadi ada yang bilang sampai ada yang membentak sampai ada yang memarahi atau bahkan naudzubillah mengusir atau menelantarkan dengan menitipkannya di panti asuhan. Ini termasuk kedurhakaan. Dan orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata al-aqu. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka sama orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kita itu sebagai salah satu pintu surga kita. Bapak-bapak mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau, Pak. Nah, kalau bapak-bapak mau masuk surga, pintu surga banyak. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu kebaikan, pintu jihad, pintu royan. Ada pintu birrul walidain, yaitu pintu dengan kita berbakti kepada orang tua. Nah, bapak-bapak pernah nggak gendong orang tua untuk haji? Pernah? Kita aja belum haji ya? Iya, juga belum. Ya, bapak-bapak pernah membawa orang tua digendong untuk sholat? Misalkan mau ke masjid kita gendong, pernah? Belum? Ya. Pernah ada seorang tabi'in menggendong ibunya. Namanya menggendong pasti berat. Tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Masya Allah. Iya. Kemudian manasik haji semuanya digendong di atas punggung. Capek kan? Lelah kan? Tapi manusia atau anak itu banyak mengeluh. Banyak mengeluh, capek, pegel, atau saya udah berbakti nih. Kata sahabat ini, kata orang ini bertanya kepada Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, saya menggendong ibu saya dari Yaman, kemudian haji, memutari Ka'bah, tawaf, sa'i. Apakah saya sudah membalas jasa orang tua saya? Kata Ibnu Umar, lam. Walau tolkatan min tolakati ummik. Walaupun hanya satu helaan nafas ketika ibumu melahirkanmu, nggak bisa, belum bisa membalas. Kok ada orang yang tega meletakkan atau menelantarkan bapaknya atau ibunya di panti asuhan? Apakah dulu orang tua kita menitipkan kita di panti asuhan? Enggak. Tapi orang tua kita malah seneng. Ya, kita lahir seneng, kita nangis mereka langsung menyusui kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, man ahakun nas bihusni sahabati ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling berhak agar aku berbuat baik kepada dia? Kalau kita mungkin berbuat baik kepada istri, ya kan? Kepada atasan, kepada bawahan, kepada tetangga, kepada orang yang pernah berbuat baik sama kita. Tapi
Di antara orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Bayangkan ibu kita hamil 9 bulan. Tidur tak enak, makan mungkin kadang-kadang ada yang nggak masuk, terus pusing. Karena ada orang-orang yang ketika hamil itu ada terjadi perubahan di dalam tubuhnya, akhirnya tidak nyaman. Tapi tetap bersabar. Kemudian ketika melahirkan mempertaruhkan nyawa. Ada yang sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang sampai pendarahan. Bahkan ada yang sampai ya disesar. Dibelek perutnya. Itu kan mengorbankan jiwa raga. Kemudian setelah lahir dia ya ibu kita menggendong kita, selalu memandikan kita, menyuapi kita, nyebokin kita. Coba, ada di antara kita yang pernah nyebokin orang tua kita? Tapi orang tua kita nyebokin kita waktu kita kecil. Nah, sudah seperti itu ibu dan bapak kita, maka hendaknya kita harus berkaca diri. Kemudian orang ini bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah setelah ibu? Ibumu lagi. Kemudian siapa lagi? Ibumu lagi. Kemudian siapa lagi? Baru bapakmu. Kenapa ibu? Ada 3 hak. Karena pertama, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ini tidak dilakukan oleh seorang ayah. Ayah tidak mengandung, ayah tidak melahirkan, ayah tidak menyusui. Ya memang ayah menafkahi. Kemudian baru bapak. Ibu 3 kali disebut. Bapak 1 kali. Itu dalam hal kita berbakti dan kita memberikan pengabdian. Adapun untuk perwalian tetap ayah. Misalkan seorang wanita ingin menikah, walinya tetap ayah. Jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya, orang tua itu tidak ada bekas orang tua. Ya, tidak ada mantan orang tua. Kalau istri ada mantan istri, suami ada mantan suami. Tapi kalau orang tua nggak ada mantan orang tua. Walaupun kita ini sudah jadi jenderal, walaupun kita ini lulusan sarjana, orang tua kita misalkan TK atau SD, kita itu tetap adalah anak kecil di hadapan orang tua kita. Ya, oleh karena itu sebelum kita menyesal karena telah menyia-nyiakan orang tua, menelantarkan pintu surga yang masih terbuka, segera kita bertobat. Karena orang yang durhaka, Allah akan segerakan azabnya. Buktinya apa? Buktinya orang yang berani berbuat durhaka kepada orang tua, pasti hidupnya akan sengsara. Walaupun dia kaya raya, pasti suatu saat dia akan sengsara. Jadi, ya bersabarlah Bapak dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan satu pesan lagi, kalau kita ingin anak-anak kita berbakti sama kita, maka kita harus berbakti kepada orang tua. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti sama kita harus berbakti. Betul, ya. Demikian, semoga kita bertambah bakti kita kepada bapak dan ibu kita. Ya. Syukran Ustaz. Ya. Penjelasannya Ustaz. Ini bawa kemana tuh? Ya, kita ada alamat yang bisa dihubungi tidak? Nanti coba kita hubungi Ustaz. Oke, siap. Ya, saya duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.